Halo semuanya, berjumpa lagi bersama kita tentunya masih sama di channel Nasi. Hari ini kita mempunyai video menarik mengenai citra asli dari luar angkasa yang berhasil diabadikan oleh teleskop luar angkasa Hubble. Sedikit membahas tentang teleskop luar angkasa Hubble. Teleskop ini sudah berkontribusi selama kurang lebih 30 tahun. Kalau ditotal secara keseluruhan, teleskop Hubble sejauh ini telah melakukan 1,4 juta observasi dan menyediakan data yang telah ditulis oleh para astronom dalam 17.000 publikasi ilmiah. Hal ini tentu membuat teleskop Hubble menyandang sebagai teleskop dengan observatorium antariksa paling produktif sepanjang sejarah. Sebentar lagi teleskop luar angkasa Hubble akan segera pensiun dan digantikan dengan teleskop yang lebih canggih. Untuk memperingati 30 tahun teleskop Hubble mengangkasa, hari ini kita akan melihat dan mengamati beberapa citra asli dari teleskop Hubble yang sangat-sangat menakjubkan. Dan sebisanya akan saya jelaskan mengenai foto yang akan kalian lihat ini. Untuk citra pertama, kita akan melihat sebuah galaksi spiral lebih dari 150 juta tahun cahaya di konstelasi Libra. Galaksi ini dikenal dengan kode NGC 5793. NGC 5793 adalah termasuk galaksi Seyfert, salah satu dari dua kelompok galaksi aktif terbesar. Dan galaksi ini memiliki pusat yang sangat bercahaya dan diduga disebabkan oleh sebuah lubang hitam supermasif yang lapar di pusatnya. Lihatlah dengan seksama. Sebuah galaksi yang begitu jauh bahkan kita tidak bisa melihatnya dari bumi. Namun, dengan kemajuan teknologi pengamatan antariksa, kita bisa melihat sebuah objek yang sangat jauh seperti galaksi ini. Lanjut, citra kedua yang kita saksikan saat ini adalah galaksi raksasa NGC 1275. Galaksi ini dikenal juga sebagai Perseus A. Teleskop Hubble menangkap citra ini dengan menggabungkan citra multipanjang gelombang ke dalam komposit tunggal yang menjadikan dinamika galaksi menjadi terlihat. Detail dan struktur dari panjang gelombang optik, radio, dan sinar X telah digabungkan untuk menghasilkan gambar yang menarik secara estetika yang menunjukkan indahnya jantung galaksi ini. Menurut pengamatan, NGC 1275 adalah galaksi superaktif dan merupakan pemancar sinar X yang kuat karena adanya lubang hitam supermasif di pusatnya. Citra ketiga ini diambil dari Hubble Wide Field and Planetary Camera 2 dan kemungkinan adalah yang terbaik dari kuasar 3C273 yang sangat-sangat cerah. Kuasar ini berada di galaksi elips raksasa di konstelasi Virgo yang cahayanya membutuhkan waktu sekitar 2,5 miliar tahun untuk bisa mencapai kita. Meskipun memiliki jarak yang sangat jauh, sebenarnya ini adalah salah satu kuasar terdekat dengan bumi yang bisa diamati. Kuasar sendiri adalah salah satu objek yang ada di pusat galaksi aktif yang mengelilingi lubang hitam supermasif. Kuasar sendiri mampu memancarkan ratusan hingga ribuan kali dari seluruh energi yang keluar dari galaksi kita. Itulah mengapa kuasar dianggap sebagai objek paling bercahaya dan energik di seluruh alam semesta ini. Jadi kurang lebih inilah penampakan asli dari objek paling terang di alam semesta. Untuk citra keempat ini adalah terlihat lubang hitam supermasif meniup gelembung besar gas panas dan terang yang mengembang keluar dari lubang hitam. Sebuah raksasa kosmis ini berada di dalam galaksi di bagian bawah gambar yang kalian lihat dan diperkirakan letaknya 900 juta tahun cahaya dari bumi. Para ilmuwan percaya bahwa materi yang keluar tersebut adalah hasil dari material yang bersendawa di lubang hitam. Kalian bisa lihat dan amati. Sebuah peristiwa luar biasa ini tidak akan bisa mungkin kita saksikan tanpa adanya kemajuan teknologi pengamatan antariksa. Maka dari itu sangatlah penting proses berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan.
Lanjut ke citra kelima. Citra ini menunjukkan filamen hijau yang berkelok-kelok dalam 8 galaksi yang berbeda. Seluruh gumpalan halus dalam citra ini diterangi oleh ledakan radiasi dari kuasar. Dalam masing-masing citra ini, sinar kuasar telah menyebabkan filamen yang tadinya tak terlihat di angkasa luar bersinar melalui proses yang disebut fotoionisasi. Oksigen, helium, nitrogen, sulfur, dan neon di filamen menyerap cahaya dari kuasar dan secara perlahan memancarkannya kembali selama ribuan tahun. Sedangkan untuk warna hijau jamrud yang kalian lihat itu disebabkan oleh oksigen terionisasi yang bersinar hijau. Wow, pemandangan ini nampak begitu luar biasa, bukan? Lanjut ke citra yang keenam, sekaligus menjadi citra dari luar angkasa yang menurut saya paling menakjubkan. Inilah citra dari klaster Westerland 2 yang dirilis untuk merayakan tahun ke-25 Hubble di orbit dan seperempat abad penemuan baru, gambar menakjubkan, dan sains yang luar biasa. Kalian bisa lihat wilayah pusat gambar yang berisi gugusan bintang, memadukan data cahaya tampak yang diambil oleh kamera canggih untuk survei dan eksposur inframerah dekat yang diambil oleh teleskop Hubble. Ini sih benar-benar menjadi citra menakjubkan yang pernah diambil. Kalian bisa lihat indahnya nebula dan gemerlap bintang yang menghiasi satu petak wilayah luar angkasa ini. Sungguh-sungguh menakjubkan. Berlanjut ke citra yang ketujuh, dan citra ini adalah salah satu contoh paling fotogenik dari banyak pembibitan bintang yang diamati oleh teleskop luar angkasa Hubble selama 30 tahun masa observasinya. Potret tersebut menampilkan nebula raksasa NGC 2014 dan tetangganya NGC 2020 yang bersama-sama membentuk bagian dari wilayah pembentuk bintang yang luas di awan Magellan besar. Lihatlah dan amati begitu indahnya citra nebula ini. Beralih ke citra ketujuh, dan potret luar angkasa ini adalah salah satu gambar yang paling ikonik dan populer disebut juga sebagai nebula elang. Potret indah ini menunjukkan pilar seperti yang kalian lihat saat ini. Di situ terlihat cahaya multiwarna dari awan gas, debu kosmik, dan awan gas berwarna coklat dan pilar terkenal nebula. Debu dan gas pilar dibakar oleh radiasi intens dari bintang-bintang muda dan terkikis oleh angin kencang dari bintang besar di dekatnya. Nah, dengan adanya citra ini dan kontras yang lebih baik, maka akan menjadi pemandangan yang lebih jelas bagi para astronom untuk mempelajari bagaimana struktur pilar berubah seiring waktu di masa yang mendatang. Untuk citra yang ke-8 ini, terlihat dalam potret ada sepasang galaksi yang berinteraksi bernama ARP-273 ini dirilis untuk merayakan ulang tahun ke-21 peluncuran teleskop luar angkasa Hubble. Yang kalian lihat bentuk terdistorsi ini dari kedua galaksi yang lebih besar menunjukkan tanda interaksi pasang surut dengan galaksi yang lebih kecil. Galaksi yang lebih kecil diperkirakan telah melewati galaksi yang lebih besar. Indah banget kan? Untuk citra yang ke-9 ini, kalian bisa melihat potret dari salah satu galaksi paling megah dan fotogenik di alam semesta ini. Namanya adalah galaksi Sombrero atau Messier 104. Ciri khas dari galaksi ini adalah inti bulat berwarna putih cemerlang yang dikelilingi jalur debu tebal yang menyusun struktur spiral galaksi Sombrero. Galaksi yang sangat terang ini dinamai Sombrero karena memang kemiripannya dengan pinggiran lebar dan topi Meksiko yang tinggi. Galaksi Sombrero sendiri terletak di tepi selatan gugusan galaksi Virgo yang kaya dan merupakan salah satu objek paling masif di grup tersebut, dan galaksi ini diperkirakan berukuran 50.000 tahun cahaya dan terletak 30 juta tahun cahaya dari bumi. Kemudian untuk citra terakhir atau yang ke-10 ini adalah potret nebula Carina yang menunjukkan kelahiran bintang dalam tingkat detail yang baru. Pemandangan nebula yang seperti fantasi ini diciptakan oleh aksi angin yang bertiup kencang dan radiasi ultraviolet yang menyengat dari bintang monster yang menghuni wilayah ini.
Dalam prosesnya, bintang-bintang ini akan mengoyak materi di sekitarnya yang merupakan sisa terakhir dari awan raksasa tempat bintang itu lahir. Nah, nebula yang sangat besar ini diperkirakan berjarak 7.500 tahun cahaya di konstelasi Selatan Carina. Nah, kemudian untuk potret nebula ini sebenarnya adalah mozaik nebula Carina yang dikumpulkan dari 48 bingkai yang diambil dengan advance camera for survey Hubble Space Telescope. Jadi potret teleskop Hubble diambil dengan bantuan hidrogen terionisasi dan informasi warna ditambahkan dengan data yang diambil di Cerro Tololo Inter-American Observatory di Chili. Warna merah menunjukkan emisi sulfur, hijau dengan hidrogen, dan biru untuk oksigen. Inilah citra dari megahnya sebuah proses kelahiran bintang. Oke, jadi itu tadi adalah kurang lebih beberapa citra terbaik yang bisa kita rangkum dan sampaikan kepada kalian semua. Dengan melihat potret tadi, kita sekarang bisa tahu tentang beberapa pemandangan eksotis dari alam semesta, dan semua potret tadi dihasilkan melewati proses yang panjang, dibantu dengan teknologi pengamatan antariksa dan astronom hebat di belakangnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video selanjutnya.